Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini teman-teman udah ada soal tentang trigonometri ya teman-teman. Udah bisa dilihat sendiri di sini diketahui sin alfa dikali cos beta itu sama dengan 1/3 dan nilai alfa ditambah beta itu 5pi/6. Nah, di sana yang diketahuinya itu yang ditanyakan itu adalah sin alfa dikurangi betanya. Gimana sih kita menyelesaikan soal-soal seperti ini? Seharusnya kita tuh sudah paham kalau misalnya soal-soal yang seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, ini nih salah satu cara yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan rumus dari penjumlahan dan selisih dua sudut ya teman-teman. Jadi kayak gini. Masih ingat nggak rumus jumlah dua sudut dari sin? Itu kan sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, untuk sin alfa dikurangi betanya sama aja, cuma bedanya tandanya ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada tips-tips sih untuk menghafal rumus-rumus seperti ini, untuk memahami lebih tepatnya ya. Memahami rumus-rumus seperti ini, apalagi untuk yang jumlah dan selisih dua sudut antara sin dan cos. Karena itu emang agak-agak mirip juga gitu. Nah, kalau untuk sin itu udah ada polanya teman-teman, bisa dilihat sendiri di sini. Pola dari penjumlahan ya, dari penjumlahan dua sudut sin itu sin, cos, cosin. Pokoknya intinya kalau sin itu sin, cos, cosin. Tapi kalau cos itu bukan sin, cos, cosin, tapi sin, cos. Itu pertama yang membedakan antara sin dan cos. Nah, yang kedua yang membedakan antara sin dan cos itu adalah tandanya, teman-teman. Kalau sin itu tandanya sesuai dengan di sininya nih. Sesuai dengan perintah depannya ya. Misalnya sin alfa ditambah betanya tuh berapa sih? Berarti tandanya pun sama. Tandanya positif di sini, tandanya ditambah. Yang dikurangi pun sama, selisih nih, selisih. Berarti di sininya dikurangi, teman-teman. Tapi kalau cos justru kebalikannya. Ketika kita mencari cos alfa ditambah beta itu sin alfa dikali cos dikali sin beta dikurangi cos alfa dikali cos beta ya teman-teman. Nah, berarti pokoknya kalau cos itu tandanya misalnya tanda di depannya itu cos alfa ditambah beta nih. Berarti tanda untuk penguraian rumusnya itu bukan plus tapi negatif, bukan positif tapi negatif gitu ya teman-teman. Oke, nah langsung aja kita masuk ke penyelesaiannya ya. Nah, gimana coba langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya itu kita sebenarnya bisa kita lihat dari yang diketahuinya ya. Pasti kita lihat dari diketahuinya. Di sini diketahui sin alfa cos beta udah ada nilainya. Alfa plus betanya pun udah ada nilainya. Nah, di sini udah ada rumus sin alfa ditambah beta sama sin alfa dikurangi beta. Ya enggak? Tinggal gimana caranya kita mengeksekusi itu gitu. Mau dijumlahkan kah atau dikurangi kah? Nah, sekarang gini, penentuan untuk penjumlahan atau pengurangan itu sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Nah, di sini kan itu yang diketahuinya sin alfa cos beta kan, teman-teman. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita pakai tandanya negatif. Pasti kita pakai tanda positif untuk mensubstitusikan nilai 1/3 ini ke sin alfa cos beta nanti ya, teman-teman. Nah, maka itu kita mengeliminasi yang cos alfa sin betanya. Oke, paham ya sampai sini? Tandanya pakai positif ya, kecuali kalau misalnya di soalnya itu diketahui nilai cos alfa dikali sin beta. Nah, berarti itu kita pakai tanda negatif. Nah, langsung lanjut ya teman-teman. Berarti ini udah nih kita jumlahin fix ya, kita pakai tanda penjumlahan. Berarti kan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta ya teman-teman, sama dengan sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta. Sin alfa cos betanya ada 2 nih. Berarti bisa juga saya tulis 2 sin alfa cos beta gitu kan. Nah, udah di sini udah diketahui nilai dari alfa plus betanya yaitu 5pi/6. Jadi langsung aja kita masukin nih. Sin 5pi/6 ditambah sin alfa dikurangi beta sama dengan 2 dikali sama nilai sin A cos B. Sin alfa cos beta gitu kan. Jadinya 2 kali 1/3. Nah, lanjut. Sekarang langsung kita selesaiin aja nih. Gimana caranya ya? Sin
5 pi per 6 tuh berapa sih? Nah, kita ingat-ingat lagi nih materi-materi awal trigonometri nih. Kalau pi itu setara dengan 180 derajat ya teman-teman. Jadi, ini itu sama aja kayak sin 180 derajat dikalikan 5 dibagi 6. Gitu ya teman-teman. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah sin 150. Untuk yang udah hafal sampai 360 mungkin gak jadi masalah ya. Kita udah tinggal sin segini tuh segini nih gitu. Tapi kalau yang untuk belum hafal nih rumusnya, bisa pakai alternatif lain teman-teman. Gak usah khawatir, gak usah bingung. Aku tuh gak hafal ininya tahu. Aku gak hafal nilai dari sin segininya. Oke, gak usah khawatir. Nah, di sini saya tegasi sekali lagi, kalau sin itu misalnya sin 150 ya, bisa nggak kalau saya tulis jadi sin 180 dikurangi 30 derajat gitu, sama kan hasilnya. Nah ya udah, kita nggak usah pusing-pusing di sini, ini kan sama aja nih nilainya. Dan ini tuh kita juga harus belajar nih tentang penyelesaian seperti ini. Jadi perlu diingat lagi teman-teman, kalau misalnya di situ 180 atau 360 dikurangi atau ditambah, dia maka hasilnya akan tetap sin. Oke, pertama dia udah ada 180 nih, ya kan? Berarti sin tetap sin nih, hasilnya tetap sin. Nah, di sini 180 dikurangi 30, 150 kan? 150. Nah, karena kita sorry sebenarnya mau kayak gini juga boleh sih. Nah, kita ambil yang sudut yang ini. Cuma kalau misalnya mau yang lebih simpel lagi, bisa juga kita artikan seperti ini. 180 dikurangi 150 derajat. Itu bisa aja, sama aja sebenarnya. Jadinya hasilnya sin 30 ya teman-teman. Sin 30 derajat. Sama aja sebenarnya. Nah, gimana nih? Kira-kira menentukan ini tuh ternyata positif atau negatif sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya 180 itu ada di kuadran berapa sih teman-teman? 180 itu ada di kuadran 2 ya, dimana nilai sin itu adalah positif. Oke? Dan bisa dilihat juga 180 dikurangi 150, misalnya gini, 180 derajat dikurangi A derajat, ini dia pasti akan berada di kuadran 1 ya, dimana sin kostan kotangen dan yang lainnya itu positif. Sin kostan ya, sin kostannya positif. Nah, kalau misalnya 360 nih, ternyata misal ya, biar jelas aja, 360 dikurangi A derajat, ini tuh kuadran berapa? Kuadran 3 teman-teman. Kayak gitu ya, paham kan? Karena 360 berada di kuadran 4, maka ketika dia dikurangi dengan sebuah sudut, dia akan berada di kuadran 3 gitu. Seperti itu teman-teman, kalau definisi menurut saya. Jadi saya menghafalnya seperti itu, saya memahaminya seperti itu. Jadi ketika bertemu soal-soal seperti ini, saya tidak kaget lagi gitu, karena ya memang sudah ada polanya gitu. Nah, udah nih, udah ketemu sin 30 ya, dan dia nilainya positif karena berada di kuadran pertama. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah ya teman-teman. Di sini nih boleh. Sin 30 ya, berarti setengah atau 1/2 ditambah sin alfa dikurangi beta sama dengan 2 dikali 1/3 jadi 2/3 ya teman-teman. Nah udah nih, udah ketemu kan, udah kelihatan angkanya nih, bisa langsung kita pindahin ke luas kanan yang setengahnya. Sin alfa dikurangi beta sama dengan 2/3 dikurangi 1/2. Sin alfa dikurangi beta sama dengan berapa? Kira-kira sama ini penyebutnya deh, biar gampang. 6 ya. 2, 4 dikurangi ini 3 berarti kan 3. Jadi sin alfa dikurangi beta itu sama aja dengan 1/6 ya teman-teman. Mudah kan menyelesaikannya?
Ya makanya kita harus sering-sering berlatih. Untuk matematika tuh gampang kalau mau sahabatan sama dia. Yang penting kita cinta dulu sama dia, nanti dia juga cinta sama kita. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.